Jehovah Shalom, Jehovah Shammah, Jehovah Rafa, the Master of Breakthrough, Jehovah Sikanu. Siapa namanya? Siapa namanya? Tepuk tangan yang meriah bagi Raja segala Raja. Yesus, Engkau tiada bandingannya. Yesus, Engkau yang terbesar. Yesus yang kami muliakan dan permuliakan. Biar hari ini Tuhan, hidup kami senantiasa menyukakan hati-Mu. Mari Tuhan, kami percaya dalam hadirat-Mu. Setiap kelemahan kami diubah menjadi kekuatan di dalam Tuhan. Setiap kegagalan kami diubah menjadi keberhasilan. Setiap kekalahan kami telah diubah jadi kemenangan, 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 dan terus kemenangan oleh anugerah Tuhan. Kutuk berubah jadi berkat saat kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya ajari kami isi hati-Mu hari ini. Untuk kami boleh mengerti bahwa Engkau yang menjanjikan bahwa satu hari kekayaan bangsa-bangsa tidak lagi di tangan orang-orang fasik. Tapi janji-Mu Tuhan, satu hari kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan Tuhan kepada orang-orang benar. Kepada setiap kami yang percaya kepada Yesus. Dan kami tahu Tuhan, Engkau rindu membuat kami mencapai destiny kami. Bicara buat kami Tuhan, sampaikan pesan firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Silakan duduk kembali. Beberapa saat yang lalu ketika Paskah, ada seorang hamba Tuhan dari Melbourne, Australia, Pastor Agus Budiman bersama dengan kita. Dan beberapa hari kemarin, saudaraku, Pak Agus BBM saya dan berkata, Pak Lukas, saya cerita dengan begitu banyak teman-teman hamba Tuhan. Baik yang ada di Australia, di kota lain, dari bukan hanya Melbourne, tapi juga beberapa teman-teman dia dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Dia berkata bahwa dia ceritakan tentang apa yang Tuhan kerjakan di tengah kita. Baik di kota Philadelphia maupun juga New York. Bagaimana Tuhan percayakan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa buat kita. Dan saudara sebagian daripada teman-teman hamba Tuhan itu katanya tanya, berapa usia saya? Dan kemudian waktu Pak Agus ceritakan mereka semua kaget. Karena mereka berusia lebih tua. Rata-rata sudah 60 tahun ke atas, ada yang 70 tahun saudara. Dan mereka berkata, kok bisa ya? Kok bisa? Dan saya cuma berkata bahwa semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan percayakan banyak hal buat kita. Tapi kemudian Pak Agus berkata bahwa seperti Imam Eli yang sudah tua, yang sudah lanjut usia, akhirnya kalah dengan Samuel yang masih muda. Dan kalimat tentang Imam Eli dan Samuel tersebut tertancap dalam hati saya. Saya bawa dalam doa dan perenungan saya. Dan Tuhan berkata, pelajari hambaku tentang Imam Eli dan Samuel. Dan saudara, setelah saya baca dan pelajari, ternyata saya yakin bahwa sebetulnya tidak akan ada halangan apapun. Tidak peduli usia kita, tidak peduli keterbatasan keadaan, tidak peduli apakah kita bukan orang yang berpendidikan tinggi dan sebagainya. Tapi saya percaya saudara, sebetulnya ada faktor X dari kesuksesan dan siapa saja asal dia praktekkan faktor X dari kesuksesan ini. Percayalah saya dan saudara akan mencapai keberhasilan yang Tuhan janjikan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara sekalian, saya beri judul khotbah hari ini adalah faktor X dari kesuksesan. X factor of success.
Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari Samuel. Kenapa dia bisa mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Lihat dalam 1 Samuel 3 ayat 16 sampai ayat 21, saudara. 1 Samuel 3 ayat 16 sampai 21. Saudara perhatikan baik-baik 1 Samuel 3 ayat 16 mulai. Tetapi Eli, yaitu Imam Eli yang sudah tua, memanggil Samuel yang masih muda. Katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Ayat 17, kata Eli, apakah yang disampaikan Tuhan kepadamu? Jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikan Tuhan kepadamu itu. Malam sebelumnya Tuhan bicara kepada Samuel. Ayat 18. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya, kepada Imam Eli, dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kalimat ini kayaknya bagus, tapi kalau Anda baca ini Imam Eli gawatnya luar biasa. Karena dia sudah mendengar berita bahwa Tuhan akan menghukum, menghancurkan keluarga Imam Eli kalau tidak mau bertobat. Tapi lihat responnya, dia cuma berkata dengan dingin, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ayat 19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman Tuhan, yang dibiarkannya gugur. Ayat 20. Maka tahulah seluruh Israel, dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, Tuhan yang mengangkat. Ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saudara yang kasih Tuhan, benarkah kesuksesan itu dibatasi oleh usia, pendidikan, modal, dan sebagainya? Ternyata kita belajar, setelah saya belajar ayat ini, saudaraku, ternyata sukses tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Yang setuju, katakan amin. Samuel masih sangat muda, tetapi akhirnya Tuhan bisa buat dia sukses. Tapi ternyata sampai tuanya Samuel, dia berbeda dengan Imam Eli. Kalau Imam Eli sudah semakin tua dan dia tidak lagi dengar suara Tuhan, dia tidak lagi mengalami keintiman dengan Tuhan. Tapi Alkitab berkata sampai matinya Samuel dari muda sampai tua tetap dia sukses. Dan bahkan Samuel menjelang matinya, dia berdampak besar bagi satu bangsa. Dia menjadi orang yang sukses untuk satu bangsa. Itulah bangsa Israel. Bahkan akhirnya Samuel lah yang melantik seorang raja pertama, yaitu Raja Saul atas bangsa Israel. Saudara-saudara dengar kemari. Tidak peduli berapa usia saudara, tua atau muda, Tuhan bisa buat kita sukses. Kok lemes begini? Tuhan kita bisa buat kita berhasil. Katakan amin. Tidak peduli keterbatasan apa. Pendidikan saudara tinggi atau pendidikan Anda jongkok, tidak masalah. Tuhan tetap bisa buat kita sukses dan berhasil. Yang sujud tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Asal kita belajar dari Samuel, ada faktor X dari kesuksesan. Siapa ingin tahun ini saudara dibawa Tuhan lebih sukses lagi? Katakan bersama saya mau sukses. 2, 3. Nah, kalau kita praktekkan faktor X ini, saya jamin tidak hanya Samuel, tidak hanya saya, tidak hanya saudara, semua kita pasti akan sukses. Nah, faktor X dari kesuksesan yang pertama, coba lihat dalam 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kata bersama saya, Tuhan menyertai dia. 2, 3. Kenapa Tuhan menyertai dia? Kalimat berikutnya. Dan tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Nah, perhatikan kembali saudara. Saudara sekalian,
Samuel masih muda. Beda dengan Imam Eli yang sudah tua dan berpengalaman dalam soal pelayanan, dalam soal firman Tuhan. Tapi yang mengerikan begini, saudaraku. Imam Eli tidak peduli dengan kemerosotan rohani yang sedang dialaminya. Imam Eli, Alkitab berkata, sudah jarang mendengar suara Tuhan. Bahkan dia sudah menerima ancaman. Kalau kamu tidak mau bertobat, anak-anakmu tidak mau bertobat, maka Tuhan akan menghukum engkau. Anda tahu respon Imam Eli hanya dingin dan santai. Dia cuma berkata, biar Tuhan melakukan apa yang dia pandang baik. Mestinya kan Imam Eli langsung sadar, bertobat, dia gunakan kesempatan sebelum penghukuman Allah datang dalam hidup dan keluarganya. Tapi Eli, saudara, dia tidak peduli lagi dengan Tuhan. Beda dengan Samuel. Samuel adalah seorang anak yang lahir dari hasil sebuah doa. Ibunya Hana yang mandul berdoa dan lahirlah Samuel. Dan Alkitab berkata, Samuel tidak membiarkan satupun firman yang disampaikan kepada dia dibiarkan gugur. Saudara-saudara, mari kita belajar. Bagi Samuel, dia mengerti faktor X yang pertama dari sebuah keberhasilan adalah apa? Yang pertama, terus kembangkan hubungan Anda dengan Tuhan. Keep on improving your relationship with God. Saudara, terus kembangkan hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau kita mau finishing strong, kalau kita mau mengalami from glory to glory, mari tingkatkan kerohanian saudara yang mengerti. Katakan amin. Saudara, mungkin orang bilang begini, apa sih gunanya ke gereja? Apa sih gunanya cari Tuhan? Apa sih gunanya duduk membaca Alkitab, berdoa setiap hari? Buang waktu, lebih baik saya kerja saja, lebih baik saya nikmati dunia. Hati-hati saudaraku. Sebuah quote yang saya tulis begini, relationship with God is a master key to open every doors. Hubungan kita dengan Tuhan merupakan kunci master. Kata bersama saya, master key. 2, 3. Kata bersama saya, kunci master. 2, 3. Untuk apa? Untuk membuka semua pintu. Lihat kemari, saudara. Kalau orang pegang master key, berbeda dengan orang yang tidak punya master key. Contoh gini, di gedung ini cukup banyak pintu-pintu, baik dari basement, lantai 1, lantai 2. Anda tahu setiap pintu itu punya kuncinya sendiri-sendiri. Dan kami akan berikan kepada para pelayan Tuhan sesuai dengan departemen mereka. Bagi mereka yang melayani dalam Sunday School, mereka hanya punya akses kunci membuka pintu ruangan Sunday School. Tapi mereka tidak bisa membuka ruangan kantor saya atau kantor yang lain. Tapi Anda tahu, beberapa orang termasuk saya, kami pegang namanya master key. Di mana tidak perlu saya bawa banyak kunci. Tapi hanya satu yang namanya master key. Saya bisa buka semua pintu-pintu yang tertutup di dalam gedung ini. Nah, dengar saudara. Dalam hidup kita, saudara, Anda mau pintu-pintu Tuhan buka dalam hidup saudara, katakan amin. Ada mungkin pintu berkat yang masih tertutup. Ada mungkin pintu kesembuhan, pintu pekerjaan, pintu kebahagiaan, pintu lawatan Tuhan, atau apa saja yang masih tertutup. Dengar saudara. Kalau saudara terus kembangkan hubunganmu dengan Tuhan, percayalah Tuhan akan jadi master key dalam hidup saudara. Sehingga saya yakin tahun ini semua pintu yang tertutup akan dibuka oleh Tuhan lebar-lebar. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Saudara mau pintu soal imigrasi dibuka oleh Tuhan, amin? Katakan amin. Sudah, terus tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Jangan cuman Anda merasa puas kayak begini. Tapi terus improve. Kenapa saudara? Lihat Hosea 6 ayat yang ketiga. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Hosea 6 ayat yang ketiga. Semua baca keras. 2, 3. Marilah kita mengenal. Tapi lihat, enggak cuma cukup hanya asal kenal. Terus dan berusaha sungguh-sungguh
mengenal Tuhan. Lihat janji Tuhan, akibatnya apa? Iya, Tuhan pasti muncul seperti apa? Fajar. Fajar bicara tentang new hope, harapan baru. Fajar bicara apa? Permulaan baru, new season. Kayak kalau malam tiba-tiba fajar menyingsing, itu sebuah permulaan baru. Tapi lihat janji Tuhan apa lagi? Dan ia akan datang kepada kita seperti apa? Hujan. Kata bersama seperti hujan. 2, 3. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hujan bicara berkat. Hujan bicara kemakmuran. Hujan bicara tentang favor of God. Hujan bicara tentang grace of God. Dan hujan bicara hoki. Sudah dengar? Orang bilang begini, Pak, saya mana bisa sukses? Saya kurang pandai. Saya kurang modal. Saya mau beritahu saudara, jangan kecil hati. Dengar? Orang kaya, orang pinter, kalahnya cuma dengan satu orang. Tahu orang apa? Orang hoki. Kata bersama saya orang hoki. 2, 3. Dan Anda tahu bahwa orang hoki itu bukan karena lagi good luck. Lagi nasib baik. No. Dan saudara jangan bilang gini, orang hoki itu karena wajahnya pipinya bundar kayak Pak Lukas. No. Saya mau beritahu. Wajah tidak menentukan soal hoki. Hoki bukan bicara soal good luck. Hoki bicara kalau Tuhan menyertai saudara. Yang amin sedikit. Tuhan menyertai saudara. Dan bagaimana Tuhan menyertai saudara? Kalau saudara terus kembangkan, tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai kita, percayalah, dahsyat. Apapun yang Anda pegang, diberkati Tuhan dan jadi berhasil. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Megang sampah berubah jadi apa? Emas. Mas Lukas maksudnya. Tidak ada yang mustahil. Kenapa? Dengar lagi selagi saudara. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu kayak master key yang akan membuka semua pintu yang tertutup dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Lihat satu ayat lagi, saya buktikan. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Raja Usia, keturunan daripada Daud, lihat. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Lihat kalimat terakhir, mari baca dengan keras. Sama-sama, 2, 3. Dan selama ia mencari Tuhan, baca keras. Yang mau katakan amin. Ulangi lagi 2, 3. Dan selama ia mencari Tuhan, apa? Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Siapa mau dibuat Tuhan? Segala usaha kita berhasil. Carilah Tuhan, kenalilah Tuhan, improve untuk saudara kenal Tuhan lebih dalam lagi. Katakan amin. Saudara, jangan puas cuman kayak begini. Yang penting pendeta seminggu sekali datang ke gereja. Mending saya nongol. Jangan Anda cukup puas. Berusahalah untuk lebih sungguh-sungguh lagi kenal Tuhan. Datang ke FA, datang ke doa malam, datang ke menara doa. Tingkatkan lebih lagi tiap hari. Anda sungguh-sungguh tinggal dalam hadirat Tuhan. Jujur saudaraku, kenapa hari-hari ini banyak orang stres? Kenapa hari-hari ini ada banyak orang isinya adalah kebencian dan kepahitan. Bahkan hidupnya mengalami banyak tawar hati. Karena banyak orang tidak tinggal dalam hadirat Tuhan. Kosong. Dan dia pikir dunia bisa memberi kepuasan. Tapi hati-hati dunia dan isinya hanya kayak air laut yang asin. Yang tambah kita minum, tambah haus. Tapi saya percaya kalau kita ketemu dengan hadirat Tuhan. Your presence is heaven to me. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Hadirat Tuhan adalah sorga. Nah, bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan? Kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. Sebuah statement berkata begini. God is always present, but we are not always paying attention. Tuhan selalu hadir. Dia selalu ingin melawat kita. Tapi persoalannya, kita tidak selalu memberi perhatian yang khusus, attention kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan? Perhatikan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sediakan waktu bagi Tuhan.
Katakan bersama saya, sediakan waktu bagi Tuhan. 2, 3. Jujur saudara, lihat. Tidak peduli sesibuk apapun kita. Tidak peduli kerjaan rame atau tidak. Saya yakin sebetulnya kita bisa menyediakan waktu yang terbaik untuk cari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kenapa? Sebab lihat, dari gelandangan sampai konglomerat yang paling kaya. Semua kita dapat satu hari berapa jam? 24 jam. Nggak ada orang yang lebih kaya tiba-tiba dapat 25 jam. Satu hari semua sama. Semua orang sibuk. Saya tahu apalagi di Amerika. Anda tidak hanya kerja, tapi Anda juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Dan saya tahu sudah kadang-kadang sudah pulang kerja capek. Harus bersihin kamar mandi lagi, laundry lagi, masak lagi. Dan Anda tahu akhirnya gampang emosi, gampang berantem. Suami istri gampang duor. Saya mau beritahu bapak-bapak. Ingat di Boston kemarin, peledakan bom itu pakai panci, presto. Dan Anda tahu saudaraku, ternyata Anda harus tahu bahwa itu adalah alat perlengkapan rumah tangga. Itu sebabnya saya pesan dengan bapak-bapak mulai hari ini. Berbaik-baiklah dengan istri Anda. Supaya istri Anda tidak pakai presto yang ada di dapur untuk ledakan suaminya, saudaraku. Dan jadi teroris loh. Saya harap setiap kita belajar untuk sediakan waktu. Kata bersama saya, sediakan waktu. 2, 3. Mungkin Anda berkata, Pak, ngapain saya harus ke gereja? Ngapain sih? Satu hari saudaraku, ada seorang penebang kayu. Dia mencoba melamar di sebuah perusahaan. Dia tunjukkan kehebatannya di depan calon bosnya. Dengan mata kapaknya dia tebang 10 pohon. Dan akhirnya bos itu berkata, ikut aku. Besok kamu kerja. Hari yang pertama, dia dengan semangat, dia tebang pohon. Hasilnya 10 pohon. Hari kedua 10 pohon. Hari ketiga 10 pohon. Hari berikutnya, hasilnya cuma 9 pohon. Dia kaget. Loh, jamnya sama. Tenaganya juga sama. Hari berikutnya cuma 8 pohon. Berikutnya lagi 7 pohon. Terus merosot. Dia dalam keadaan stres. Dia datang sama bosnya. Bos, aku salah apa bosnya? Kok sampai tiap hari hasilku merosot? Bosnya tanya begini, kapan terakhir kamu mengasah mata kapakmu? Kaget dia. Dan sejak itu dia asah lagi mata kapaknya menjadi tajam dan hasilnya kembali maksimal. Saudara-saudara, kenapa hari-hari terakhir ini banyak kita yang berkatnya tambah merosot? Coba cek, apakah saudara terus mau sediakan waktu mengasah mata kapak rohani kita, duduk di kaki Tuhan, dan percayalah Tuhan akan membuat kita maksimal kembali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Perhatian apa lagi yang harus kita berikan pada Tuhan? Milikilah rasa haus dan semangat akan Tuhan. Saudara, kalau datang cari Tuhan itu dengan haus, kata bersama saya, dengan haus, 2, 3, dan semangat. Ya kan? Saudara datang ke gereja jangan kayak begini, kayak botol ini. Sudah penuh, ditutup lagi. Mau diisi air kayak apa lagi nggak bisa. Ya kan? Yang lain nangis di jamaat Tuhan nyanyi. Kita nggak ngalami apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak haus, kita nggak semangat. Ke gereja yang lain nyanyi, nyembah Tuhan, dia cuma begini. Dan yang lebih parah, ada orang ke gereja, di sini tidak ada. Ngapain saudara? Datang tuh jalannya udah nggak semangat, jalan begini. Ke gereja loh, saudara. Dengar khotbah, duduknya enggak gini, duduknya begini. Ada beberapa teman usul gini, Pak, khusus orang itu kita belikan saja kursi pijat. Jadi sambil begini dipijat, wah saya bilang tambah rapture sungguhan ya, tambah tidur saudaraku ya. Nah mari saudaraku, jadilah kayak spons. Kata bersama saya spons, 2, 3. Kalau spons itu kena air, seret, nyerap. Saya yakin kalau engkau datang dengan haus dan lapar akan Tuhan. Saya yakin setiap saudara akan dilawat Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berikutnya apa lagi? Tujukanlah hati, tujukanlah telinga dan mata bagi Tuhan. Nah kalau kebaktian cari Tuhan itu hatimu di sini. Jangan tubuhmu di sini, hatimu, pikiranmu di Indonesia. Saudara. Jalan-jalan gitu. Ada yang di sini kebaktian haleluya, haleluya. Pikirannya enggak di sini, pikirannya di rumah. Kompor tadi sudah mati belum ya? Nah,
makanya nggak ngalami apa-apa. Matanya tertuju ke sini. Jangan nunduk sambil apa? Pegang handphone. Gitu, BBM. Kemudian atau mungkin WhatsApp. Gitu, atau mungkin Facebook. Saudaraku. Nah, saudara kayak begitu. Saya mau tanya jujur. Ayo, jujur. Jangankan saya. Kalau saudara jadi Tuhan. Lihat jenis makhluk tertentu kayak begitu. Ke gereja modelnya kayak gitu. Saya mau tanya, kira-kira orang kayak begitu diberkati nggak? Kalau saudara jadi Tuhan, saudara kasih berkat nggak? Halo? Bilang kira-kira. Makanya mulai hari ini, tujukan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Katakan amin. Berikutnya apa lagi? Milikilah ketaatan kepada Tuhan. Gak cuman hanya saudara datang ke gereja. Gak cuman rajin dengar khotbah. Gak cuman rajin, koleksi khotbah. Tapi taat, lakuin. Dan lihat saudaraku, sehebat apapun Anda diajar oleh koki masakan. Sudah catat semua resepnya. Tapi kalau Anda di rumah tidak pernah praktek, Anda tidak akan pernah alami mujizat. Saya mau beritahu, Tuhan akan buat kita berhasil. Yang pertama, faktor X-nya. Terus tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah master key. Membuka semua pintu yang tertutup. Yang kedua, faktor X yang kedua dari kesuksesan. Lihat 1 Samuel 3 ayat 16. 1 Samuel 3 ayat 16. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapak. Kata bersama saya, ya Bapak. 2, 3. Lihat. Perhatikan bagaimana sikap hormat Samuel terhadap orang lain. Walaupun Samuel mengetahui dosa dan mengetahui keburukan keluarga Imam Eli. Tetapi Samuel tetap memberi hormat kepada Imam Eli. Samuel menyadari bahwa ia telah dibesarkan dalam asuhan Imam Eli. Dan minimal Samuel diajar untuk bisa mengetahui suara Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tidak cukup Anda dan saya harus tingkatkan hubungan kita, kembangkan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi yang kedua, faktor X dari kesuksesan yang kedua adalah terus kembangkan hubungan Anda dengan orang lain. Keep on improving your relationship with others. Saudara tahu, ternyata kita harus ngerti hubungan kita dengan orang lain itu seperti apa. Saya beri sebuah quote gini. Good relationship is like a car can bring us to every places. Hubungan baik adalah seperti mobil yang dapat membawa kita ke tempat manapun. Siapa mau punya mobil kayak begitu? Oh, tidak ada. Kalau enggak saya ambil sendiri. Siapa mau diberkati Tuhan punya mobil kayak begitu? Katakan amin. Dan kalau Anda punya, jangan lupa jemput pendeta. Amin. Terus jujur. Hubungan baik dengan orang lain. Itu adalah sebuah mobil yang akan bisa membawa saudara kemanapun juga. Satu hari saudara, ketika Agustus 2007, kita tanda tangan beli gedung ini. Anda tahu kan, saya sudah bicara dan kita sudah rundingkan dengan tim pembangunan dan juga dengan pengacara yang kita pakai, bahwa kita tidak akan mau settle, tidak mau tanda tangan serah terima gedung ini sebelum izin gerejanya keluar. Kenapa? Saudaraku? Karena banyak orang terlalu terburu-buru, tanda tangan serah terima, beli gedung, enggak taunya izinnya enggak keluar. Itu persoalan. Nah, kita tidak. Kita mau izin keluar dulu, baru tanda tangan. Dan Anda tahu ajaib, hanya 2 hari izin gedung ini bisa berdapatkan izin gedung gereja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Tapi ternyata belum selesai. Anda tahu, kita minta di lantai 2, tadinya 1.000 kursi. Tapi Anda tahu kan, pemerintahnya izinkan sekitar 700 lebih sampai hampir 800. Ya. Sementara kalau ada event khusus kita boleh tambah kursi sampai 1.200, tidak masalah. Tapi yang standar yang mereka mau seperti itu. Makanya di bor, saudaraku, tidak bisa goyang kursi kita. Kenapa? Karena permintaan pemerintah. Dengan satu permintaan lagi, harus tambah 1 tangga darurat lagi. Itulah, saudaraku, tangga exit yang sana. Itu untuk nambah 1 tangga itu, saudaraku, turun ke bawah. Itu sudah hampir 80.000 US dollar sendiri. Saudara. Mahalnya bukan main. Padahal kalau di Indonesia panggil Pak Mat, 1 juta rupiah beres. Saudara. Ya, di sini Superman makannya keju, saudaraku.
Dan Anda tahu saudaraku, dalam keadaan begitu, jadi akhirnya kami harus urus izin yang kedua. Setelah tanda tangan gedung ini, jadi gereja, izin kedua, izin pembangunan. Dan Anda tahu, untuk membangun dalam tidak masalah. Tapi karena itu di luar, harus minta surat persetujuan dari komunitas sekitar kita. Ya, saudara, dan Anda tahu saudaraku, ternyata ada neighborhood association yang harus kita temui. Dan Anda ngerti saudaraku, saya sudah menduga beberapa orang sekitar kita tetangga itu awalnya komplain. Loh nanti kalau itu buat gereja, lah parkir mobilnya bagaimana, kan tambah crowded dan sebagainya. Jujur saudaraku, makanya doain satu hari saya punya iman lagi, saya punya impian. Satu hari kita punya tanah lapangan parkir sendiri. Amin. Setelah gedung ini lunas, kita cari tempat untuk buat parkir. Amin. Karena saya beriman, semua saudara nanti jadi orang yang sangat kaya. Punya satu orang, 2 mobil. Amin gitu loh, amin. Ya kan? Tapi kalau sudah punya mobil, jangan kemudian kalau lagi summer, vacation semua, enggak ke gereja. Jangan. Amin. Ya kan? Jadi kita perlu itu, saudara, pemikiran ke depan. Ya doain, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Dalam keadaan itu, saudara, tiba-tiba kan, waduh, ini bahaya. Saya sembahyang, kami sembahyang, dan betul, hari itu sore, saudara. Didampingi pengacara gereja, dan juga beberapa orang dan tim pembangunan, kami datang ke Methodist Hospital, turun ke basement. Dan di ruang kafetaria sudah berkumpul para tetangga. Dan juga para pemimpin daripada Neighborhood Association. Dan kemudian Anda tahu, saya lihat mayoritas tidak ada orang Indonesia. Dan Anda tahu, jarang orang Asianya, semua orang Amerika. Saya lihat kanan kiri tidak kenal. Tapi cuma satu yang kenal. Ada Mr. Baldi. Itu yang punya funeral Victor Baldi, Broad sama Rick. Dan banyak jemaat atau orang Indonesia kalau ada meninggal, kita minta mereka bantu dan kita hubungan baik. Dan Anda tahu saudara, tiba-tiba benar, waktu mulai dibuka tentang gedung ini, beberapa berdiri. Kita begini, nanti parkirnya bagaimana, pokoknya begitu. Ada beberapa orang, saya di depan cuman sembahyang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Anda tahu tiba-tiba, Mr. Baldi berdiri, dan dia dengan senyum kepada para tetangga. Aku kenal Pastor Lukas, dia orang baik. Aku akan tolongin dia dan jangan khawatir, kita bisa izinkan dia pakai buat gereja. Setelah Mr. Baldi ngomong begitu, semua yang tadi sempat protes, diem semua. Dan Anda tahu hari itu juga kita dapat tanda tangan, mereka setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk mereka. Katakan haleluya. Hubungan baik itu akan membuat sebuah seperti sebuah mobil yang membuka jalan. Katakan amin. Satu hari saudara, ada seorang jemaat tanya sama pendeta. Pendeta, apa rahasianya sehingga penginjilan Bapak Pendeta sangat berhasil? Lalu pendeta berkata, gini ya saya ajari. Kalau kamu di sawah, jadilah seorang petani. Walaupun sebetulnya kamu adalah seorang pelukis. Oh ya? Kenapa pendeta? Karena dengan menjadi petani, kamu dapat mengajak beberapa petani datang kepada Yesus. Jemaat manggut-manggut. Lalu pendeta dengan semangat, kalau di pasar, jadilah kamu pedagang. Walaupun sesungguhnya kamu seorang tentara. Loh, kenapa pendeta? Supaya dengan kamu menjadi pedagang, kamu bisa membawa dan mengajak para pedagang di pasar untuk datang kepada Yesus. Kalau di pantai, kamu harus jadi seorang nelayan. Untuk bisa mengajak beberapa nelayan yang lain untuk menerima kasih Yesus. Jemaat manggut-manggut. Lalu jemaat tanya dengan iseng. Pendeta, pertanyaan terakhir. Kalau kita ada di rumah sakit jiwa, bagaimana? Pendeta senyum dan berkata, kalau kita ada di rumah sakit jiwa, aku akan jadi dokternya. Dan aku akan mengajakmu kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudara, hubungan baik. Coba lihat 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai.
baik di hadapan Tuhan maupun di mana? Di hadapan manusia. Lihat, enggak cuman Anda dan saya perlu disukai di hadapan Tuhan, tapi juga harus disukai di hadapan siapa? Manusia. Kenapa, saudara? Berapa banyak orang Kristen, berapa banyak anak Tuhan, kalau di gereja kayak malaikat, kalau di luar kayak mak lampir. Di sini tidak ada, saudara. Saya berdoa setiap kita semua, di gereja maupun di luar gereja, di rumah maupun di tempat kerjaan, di mana saja, tetap orang bisa lihat ada Yesus dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan di gereja haleluya, di tempat kerjaan halilintar dan haleluya. Di gereja worthy is the Lamb, di luar maki-maki, mesa-mesu. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Saudara, faktor X untuk kita bisa sukses. Tidak hanya kita meningkatkan, mengembangkan hubungan dengan Tuhan, tapi juga mengembangkan hubungan kita dengan sesama. Kata bersama saya, amin. Kenapa? Yusuf itu, saudaraku. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang menghadap Raja Firaun. Bagaimana dia bisa menjadi raja muda. Tidak lepas Yusuf membina hubungan baik dengan kepala penjara. Dan Yusuf membina hubungan baik dengan juru minum Raja Firaun yang sedang masuk penjara. Dia tafsirkan mimpinya. Dan satu hari sebuah hubungan baik itu mendatangkan sebuah keuntungan. Ayat tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mungkin Anda berkata ini, Pak, gimana rahasianya supaya saya bisa punya hubungan yang baik dengan orang lain? Alkitab ngajar bagus. Lihat satu ayat. Amsal 22 ayat 11. Amsal 22 ayat 11. Yuk baca sama-sama. Amsal 22 ayat 11. Semua baca 2, 3. Orang yang mencintai apa? Kesucian hati dan yang apa? Manis bicaranya menjadi apa? So? Sahabat raja. Siapa mau jadi sahabat raja? Oh, kalau sahabat raja luar biasa. Karena amin. Karena bersama saya mau jadi sahabat raja. 2, 3. Raja segala raja, tapi juga orang-orang penting di dunia ini. Saudara mau jadi sahabat, kata amin. Lihat rahasianya simple. Dikatakan apa? So? Orang yang mencintai kesucian hati. Arti kesucian hati artinya apa? Ketulusan. Kata bersama saya, ketulusan. 2, 3. Terus apa lagi? Dan yang manis bicaranya. Ini bicara apa? So? Bukan hanya ketulusan, tapi juga perkataan yang membangun. Ya, kata bersama saya, perkataan yang membangun. 2, 3. Nah, lihat kemari ya. 2 ini prinsip untuk membangun hubungan yang baik. Kata bersama saya, ketulusan. 2, 3. Kenapa ada banyak orang tidak suka dengan kita? Karena mungkin seringkali kita terlalu banyak tidak tulusnya. Terlalu banyak udang di balik toples. Sudah jujur, ada orang tuh ya, kalau sudah dekat sama kita, senyumnya pun punya arti. Ngomongnya pun ada maksudnya. Dan kita semua kalau sudah tahu siapa dia, hati-hati. Kenapa? Senyumnya pun ditebarkan. Ngomongnya pun mulai ngomong. Dan Anda tahu, muter-muter nanti ujung-ujungnya. Pinjam duit dong. Ya kan? Nggak tulus. Saya berdoa buat setiap kita. Jujur ya, ini ya, saya ajari sama saudara. Ini tips saya pribadi. Bina hubungan tulus. Apa adanya. Nggak usah jaim-jaim. Ya, saya suka saudara bergaul dengan para pendeta, bergaul dengan para pengusaha, dengan jemaat, bahkan orang biasa pun, orang yang gelandangan, saya coba senang bergaul. Tapi saya belajar ketulusan. Kata bersama saya ketulusan. 2, 3. Percayalah kalau kita belajar tulus. Nggak ada udang di balik rempeyek. Orang akan terasa. Enak loh kalau ngomong sama orang nih. Nggak ada politik-politiknya. Yang mengatakan amin. So. Ya, apalagi begini, so, maaf ya. Kalau saudara dekat sama orang kaya, jangan coba-coba banyak politik. Kenapa? Dia bisa jadi kaya karena dia lebih pandai daripada kita. Jangan coba mengkagali buaya yang besar. Loh, kadang amin, sobu. Begitu Anda tidak jujur dengan orang kaya, ini orang tidak kaya, apa tidak tulus, maka dia akan menghindar. Makanya saudaraku, saya kalau bergaul dengan orang-orang kaya, saya cuma bilang gini, saya jadi hamba Tuhan apa adanya. Dia tanya apa, saya cerita apa adanya. Dan Anda tahu, saudara, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Tenang saja. Jangan karena mentang-mentang orang kaya, kita jadi kayak orang gelagapan. Nanti malah kelihatan tidak tulus. Santai saja, tenang saja, tetap cool.
Dan saya percaya kalau kita tetap tulus, Tuhan akan bawa kita bersahabat dengan para raja-raja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Juga perkataan yang membangun. Lah kalau saudara, kenapa kita dibenci sama banyak orang di tempat kerjaan? Gitu, maaf ya, ada orang sampai bilang, Pak, sudah saya mau pulang Indonesia aja, pulang. Loh kenapa Bu? Saya kemana-mana mencari kerjaan tidak dapat. Padahal ada lowongan loh. Teman saya di samping saya telepon dikasih kerjaan. Saya tidak dikasih kerjaan. Memang orang-orang di Philadelphia jahat-jahat semua. Saya bilang, Bu stop dulu. Saya coba hubungi teman, saya tanya, kamu kenapa kau tidak mau terima dia? Pak, dia troublemaker. Kerjaan, tukang gosip, tukang jelein orang, tukang berantem. Jujur aku, dari mulut ke mulut akan tersebar. Dan banyak orang akhirnya nggak mau pakai itu. Makanya berubah sekarang. Mulai hari ini pegang mulut masing-masing kata, jaga mulut. Ya, ngomong yang baik. Kalau ngomong yang jahat, tempelin. Amin, saudaraku. Mari belajar. Satu hari saudara, Pak Haji bersahabat dengan pendeta. Dan mereka karena orang tua sama-sama, mereka itu gagap teknologi. Lalu kantor agama, departemen agama melihat ini Pak Haji dan pendeta harus meningkat. Lalu kemudian kantor agama mengundang mereka untuk ikut pelatihan komputer. Supaya lebih maju lagi. Dan saat mereka berdua sedang belajar tentang komputer, tiba-tiba pendeta penasaran dan tanya sama Pak Haji. Pak Haji, ya pendeta, apa sih artinya www? Itu agak kurang keren. So. Kalau membaca jangan www. www gitu loh, keren soalnya. Jangan lihat www, memangnya kok ww, ya kan? Dia ini pendeta penasaran, apa sih artinya www? W 3 kali itu artinya apa? Pak Haji pun menjawab dengan senyum. Kamu tahu pendeta, W 3 kali artinya adalah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 W. Lalu kemudian sesaat lagi belajar lagi tentang komputer, Pak Haji yang penasaran sekarang tanya sama pendeta. Pendeta, apa artinya HTTP? Apa sih artinya? Pendeta PD dia senyum. Pak Haji, HTTP artinya adalah haleluya, Tuhan tetap peduli. HTTP, haleluya, Tuhan tetap peduli. Saudara-saudara, hubungan yang baik akan terus lancar kalau perkataan kita, perkataan yang membangun dan punya ketulusan hati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, faktor X yang terakhir dari kesuksesan. Lihat 1 Samuel 3 ayat 20 sampai 21. Ayat 20 saja. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Sudah lihat. Awalnya Samuel, kalau Anda baca dalam 1 Samuel 2, dia seorang anak muda yang tidak tahu itu suara Tuhan. Berkali-kali Tuhan berkata, Samuel, Samuel, Samuel. Dia nggak tahu, dipikir Imam Eli. Dia ketuk kamarnya Eli, bangunkan. Bapak, apakah panggil saya? Tidak. Dan singkatnya Anda tahu, dari seorang anak yang tidak tahu tentang suara Tuhan. Tapi satu hari Samuel mencapai seluruh orang Israel dari Dan sampai Beersheba mengakui dan mengetahui bahwa Samuel seorang nabi yang dihormati karena ketajaman dan keakuratannya dalam menyampaikan suara Tuhan. Saudara dengar, apakah itu terjadi otomatis? Samuel dari seorang yang tidak tahu suara Tuhan sampai dia tajam akan suara Tuhan. Saya yakin bukan cuma karena anugerah, tapi karena Samuel mau belajar lebih lagi. Dengar, faktor X yang ketiga dari kesuksesan. Terus kembangkan kapasitas hidup Anda. Keep on improving your capacity. Terus tingkatkan, kembangkan kapasitas saudara dan saya. Jujur ya. Saya akhirnya ngomong sama Pak Agus melalui BB. Pak, menurut saya enggak sih Pak. Bukan karena saya muda. Tapi
juga lihat Samuel, sudah tua pun. Dia semakin berdampak. Tidak kayak Imam Eli. Saya berkata berarti bukan soal usia Pak. Lalu dia tanya apa? Saya bilang begini, saya diajari Tuhan. Salah satunya adalah Samuel terus improve. Dia belajar. Memperlebar kapasitasnya. Kenapa? Karena gini jujur ya. Enggak peduli pengusaha. Enggak peduli pendeta. Enggak peduli jemaat biasa. Enggak peduli pegawai biasa. Selama dia tidak menyadari keadaannya yang perlu berubah. Selama itu dia tidak akan pernah mau belajar. Anak bungsu titik baliknya adalah apa? Saat dia menyadari. Loh. Saya sekarang jadi tukang jaga kambing. Babi. Ya kan? Makan ampasnya nggak boleh. Lalu Alkitab berkata ia menyadari keadaannya. Lalu tidak cukup sadar. Dia bangkit. Kata bersama saya bangkit. 2, 3. Kalau hari ini engkau pikir gini. Iya. Kenapa ya saya sudah sekian tahun di Amerika, di Philadelphia. Kok masih keadaan begini? Saudara harus sadari keadaanmu. Dan bangkit. Ada sesuatu yang mungkin salah dari hidup kita. Yang kita harus perbaiki. Dan belajar. Terus belajar. Kenapa saudara? Karena saya yakin orang selama hidup tidak boleh berhenti belajar. Katakan amin saudara. Lihat ayat yang terakhir. Saya mau berkata ini ayat biar jadi bagian saya dan saudara. Yuk baca sama-sama. Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Semua baca 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang skillful, orang yang punya keahlian, yang hebat dalam pekerjaannya. Lihat, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang hina. Siapa mau diangkat Tuhan, berdiri di hadapan raja-raja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu Pak Petrus Agung, BB saya, Pak, bantu doa. Kalau tidak ada halangan, Maret tahun depan, saya akan ikut dalam makan pagi bersama dengan Presiden Obama di White House. Wah, saya bilang, wah luar biasa, saya langsung begini. Pak, bilang sama Obama atau yang mengundang. Kalau Bapak butuh pembawa tas, saya siap. Ya kan? Lalu kemudian setelah ngobrol, dia ngomong gini, Pak, kapan Pak Lukas ke Indonesia lagi? Saya berkata, bulan sekian. Lalu dia tanya, minggu bisa nggak? Loh, saya bilang, Pak, sorry, semua minggunya sudah penuh. Maksud Bapak apa? Saya minta Pak Lukas khotbah di Holy Stadium di Semarang. Wah, saya kaget. Yang benar, Pak. Benar. Waduh. Jadi bagaimana, Pak? Bisa toh untuk Holy Stadium tambah 1 minggu lagi. Perpanjang di Indonesia. Lalu saya tanya dengan permaisuri saya. Istri saya, boleh nggak? Dia berkata, kalau untuk Holy Stadium silakan. Tambah 1 minggu lagi. Sah. Permaisuri sudah berkata, oke. Maka saya akan berkata, Tuhan pun juga oke. Amin, cukup. Karena istri itu kayak leher. Amin, saudara. Suami kepala memang, tapi istri itu leher. Kalau istri begini, begini. Kalau istri begini, tidak. Amin, saudara. Nah, tiba-tiba saya bilang, oke. Saya berkata, oke. Dan jujur, saudara, saya kaget. Saya harus belajar mentertawakan diri sendiri. Itu titik balik kalau kita mau sukses. Siapakah saya? Jujur, dulu waktu belajar khotbah. Awalnya waktu saya baru bertobat, mencoba menawarkan diri ngajar sekolah minggu. Anda tahu pemimpin sekolah minggu berkata, oke, kamu ngajar ya minggu depan. Temanya apa? Terserah. Oke, terserah. Saya sembahyang doa puasa. Bayangin saudaraku, saya masih ingat khotbah saya pertama untuk anak-anak sekolah minggu adalah anak yang terhilang. Saya udah siapin berhari-hari di depan cermin khotbah kayak orang gila. Ngomong sendiri di depan cermin kayak orang gila. Dengan PD-nya. Kemudian minggu pagi ditanya, sudah siap? Siap. Anda tahu begitu selesai pujian di sekolah minggu. Maka kemudian saya suruh khotbah. Begitu di depan anak-anak kecil. Anak-anak kecil ngelongok gini semua. Anda tahu semua keringat sejagung-jagung keluar semua. Dan saya nervous. Groginya bukan main. Dan tiba-tiba saya cerita gak karu-karuan, saudara. Dan Anda tahu, saudara, itu mungkin khotbah yang paling buruk, saudara. Saya cerita gak karu-karuan, saya udah keringat, waduh, basah kuyup.
Dan saya pikir udah lama cukup waktunya. Saya berhenti, selesai. Dan waktu selesai saya lihat jam, baru 5 menit. Saudara, dulu saya awali kayak begitu. Tapi apa kemudian saya hanya terus mau puas dengan keadaan begitu? Tidak. Tingkatkan lebih lagi. Mari terus belajar. Dan terus belajar. Dan saudara, puji Tuhan, lumayan loh. Ya, karena beberapa teman hamba Tuhan di Indonesia bilang begini, Pak Petrus itu paling rewel, tidak berani mempercayakan mimbarnya kepada sembarangan orang. Dan kalau kita bisa dipercaya, saya yakin semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ayo terus kembangkan setiap diri kita. Nah, cara belajar itu bagaimana? Ya, saya belajar di Soko. Ya, belajarlah dengan cepat. Kata bersama saya, belajar dengan cepat. 2, 3. Jangan lelet. Orang itu sudah kadang-kadang sudah lihat orang lebih sukses. Dia nggak mau belajar. Ya toh. Nanti belajar kalau sudah terlambat. Saya masih ingat dari seorang teman, dia bilang begini. Dia seorang yang sukses. Dia bilang begini. Saya itu Pak, rahasianya cuma satu. Saya melangkah satu langkah ke depan lebih cepat daripada orang lain. Itu rahasia saya. Oh. Jadi dia buat sesuatu, satu langkah lebih depan, lebih maju daripada orang lain. Dan Anda tahu itu cepat belajar. Kata bersama saya, belajar dengan cepat. 2, 3. Enggak cuma cukup belajar dengan cepat, yang berikutnya apa? Belajar dengan cerdas. Kata bersama saya, belajar dengan cerdas. 2, 3. Jangan on terus. On terus. Tapi berikutnya adalah apa? Belajarlah dengan apa? Cermat. Dalam dunia apapun sekarang, lihat. Enggak cuma cukup orang yang seolah-olah tulus, tapi juga harus orang yang terus tingkatkan kapasitasnya, yang mengerti kata amin. Edward Chen itu cerita begini, dia kan sering diundang nyanyi, memuji Tuhan di berbagai gereja, di berbagai kota. Dia cerita ini pengalaman benar, ada seorang pemimpin pujian, memimpin lagu begini. Besar anugerahmu, berlimpah kasihmu. Dia bilang suaranya bagus, keren orangnya, bagus, mantep. Tapi ternyata dia buat kesalahan yang fatal. Ketika bagian terakhir lagu itu mau diselesaikan. Dia nyanyikan begini. Besar anugerahmu. Ya toh. Kemudian mari kita akhiri. Besar anu. 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 Ya toh. Gerahmu. Semua jemaat ketawa dan tanya anunya siapa yang besar. Itu kan kesalahan fatal. Hanya orang yang bodoh yang ulang kesalahan yang sama. Ya kan? Kan Anda tahu lagu. Ini dia Edward Chen cerita lagi. Ada yang benar pemain pujian gitu. Kan ada lagu. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Nah, satu saat ada pemimpin pujian entah lagi sableng atau apa suku. Dia nyanyi begini. Mari kita nyanyikan. Bila kau yang mengangkat pintu. Emangnya Tuhan Kuli tukang angkat pintu, saudara, tukang pilkul pintu, saudara. Buka pintu, bukan mikul. Pak Victor kan pernah cerita, ada nyanyi. Satukanlah hati kami, ya toh. Refrennya adalah apa? Keluarga, kerajaan Allah. Bagian terakhirnya. Mari nyanyikan, keluarga kera, keluarga kera, keluarga kera, keluarga kera, keluarga kera. 5 kali lagi, keluarga kera, kerajaan Allah. Emangnya kita monyet semua, saudara. Ada pendeta doa. Tuhan Yesus di depan orang sakit. Sembuhkan orang sakit ini dengan bulir-bulir Yesus. Keras keliru, bukan bilur, saudara. Yang lebih parah benar, ini saya pernah datang, saudara. Ya kita pernah dulu buat di Indonesia kebaktian semalam suntuk. Itu benar-benar suntuk semua wajahnya. Dari jam 10 sampai jam 5 pagi. Benar-benar suntuk, saudara. Anda bisa bayangin, saudara. Ya toh, sudah jam 2 pagi, udah jam ngantuk, saudara. Maka kita, siapa yang mau bersyafaat silahkan. Ada seorang bapak muda bilang begini, Tuhan, peliharalah anak-anak miskin yatim piatu Tuhan. Peliharalah mereka yang kekurangan. Dan Tuhan, peliharalah juga janda-janda muda Tuhan. Keliru mas, bukan janda-janda muda, janda-janda tua.
Gawat itu orang, saudaraku. Lagi perhatiin janda muda, saudara. Nah, kalau kita ulangi lagi kesalahan yang sama, kan konyol. Ini ada temen dulu ya. Saya kan dulu mantan pemimpin pujian, saudara. Saya punya teman-teman itu lucu-lucu, ya toh. Anda tahu, saudara, ada satu teman pemimpin pujian, saudara. Kalau nyanyi itu aneh. Mau nyanyi gini, contohnya lebih. Katakan Yesus terbesar, gitu ya toh ya. Nah, musiknya udah siap. Jreng. Dia enggak nyanyi-nyanyi. Diulang lagi sama pemain musik. Jreng. Enggak nyanyi-nyanyi, saudara. Pendeta yang di belakangnya udah kesel. Ambil tamborin. Pukul pantatnya dari belakang. Jebret! Katakan Yesus terbesar. Jadi kayak truk perlu dipukul dulu baru jalan, saudara. Ya, kan masa kita harus ngulangi kesalahan yang sama terus. Mari terus kembangkan semua kapasitas hidup kita. Percayalah satu hari kita akan berdiri di hadapan raja-raja. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. 3 faktor X. Yang pertama, terus kembangkan hubungan Anda dengan Tuhan. Ingat, hubungan kita dengan Tuhan seperti master key yang membuka semua pintu yang tertutup. Yang kedua, terus kembangkan hubungan Anda dengan orang lain. Ingat, hubungan baik dengan orang lain seperti mobil yang bisa membawa kita kemanapun kita mau pergi. Dan yang ketiga, terus kembangkan kapasitas hidup Anda. Belajarlah dengan cepat, cerdas, dan cermat. Mari siapa mau alami kesuksesan bersama Tuhan seperti Samuel. Mari berdiri bersama-sama. Jangan kau katakan saya sudah tua pendeta. Saya masih terlalu muda. Tidak. Tidak ada batasan untuk kita bisa sukses. Asal kita lakukan faktor X ini. Yang percaya katakan, kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Saya undang para hamba-hamba Tuhan yang melayani perjamuan maju ke depan. Kau yang selalu ku andalkan, Yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.